Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah hadir pada acara kali ini, pada perbincangan kita hari ini. Perkenalan dulu ya, pertama-tama, perkenalkan saya Emilia Sekar, saya mahasiswa akuntansi di Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM F03190043. Mungkin bisa langsung share screen aja PPT-nya. Baik teman-teman semua, jadi sekarang pembahasan hari ini kita akan membahas tentang model strategi bisnis melalui analisis SWOT pada PT Unilever Indonesia Tbk. Next. Next. Next lagi. Oke, jadi sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu tentang PT Unilever Indonesia. Jadi PT Unilever Indonesia ini didirikan pada 5 Desember tahun 1933. Nah, Unilever Indonesia ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta foods and ice cream. Nah, rangkaian produk dari Unilever Indonesia ini mencakup brand-brand ternama yang pasti juga dari teman-teman udah banyak banget yang tahu. Contohnya kayak Pepsodent, Lifebuoy, Sunsilk, Vaseline, dan sebagainya. Nah, tujuan dari perusahaan Unilever sendiri itu mereka bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain. Menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya yang bila digabungkan akan membuat perubahan besar bagi dunia dan senantiasa mengembangkan cara baru untuk berbisnis yang memungkinkan PT Unilever ini untuk tumbuh sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Nah, ada juga sebenarnya tujuan lain dari Unilever Indonesia sendiri itu memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada. Terus mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, PT Unilever ini mempunyai budaya dan pasar lokal di dunia yang merupakan warisan yang tidak ternilai dan menjadi dasar bagi pertumbuhan di masa yang akan datang. PT Unilever juga menyertakan kekayaan pengetahuan dan kemahiran internasional dalam melayani konsumen lokal sehingga menjadikan para perseroan multinasional yang benar-benar multilokal. Nah, keberhasilan jangka panjang ini menuntut komitmen untuk menyeluruh terhadap standar kinerja dan produktivitas yang sangat tinggi, terhadap kerjasama yang efektif dan kesediaan untuk menyerap gagasan baru, serta keinginan untuk belajar secara terus-menerus. Jadi di PT Unilever ini juga percaya bahwa keberhasilan itu memerlukan perilaku korporasi yang berstandar tinggi terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat, serta dunia tempat kita tinggal. Nah, inilah jalan yang ditempuh Unilever untuk mencapai pertumbuhan yang bisa dibilang langgeng dan menguntungkan bagi usaha serta tercapainya nilai jangka panjang yang bekerja bagi para pemegang saham serta seluruh karyawan Unilever. Next. Kemudian apa sih visi-misi dari PT Unilever Indonesia itu? Jadi visi yang dimiliki oleh PT Unilever ini merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di mana di masa yang akan datang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personal perusahaan. Mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah, bahkan pesuruh sekalipun. Nah, misi itu adalah jabatan secara tertulis mengenai visi dan misi yang menjadi agar mudah dimengerti dan jelas bagi seluruh staf perusahaan. Jadi visi Unilever itu adalah to become the first choice of consumer, customer, and community.
Lalu untuk misi dari Unilever sendiri itu ada 6. Yang pertama itu menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kemudian yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Kemudian yang terakhir ada mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Next. Next. Nah, sebelum kita masuk di analisis SWOT-nya, kita harus tahu tentang apa sih sasaran, terus rencana strategi dan pemasaran dari PT Unilever Indonesia sendiri. Nah, untuk sasarannya itu mereka menggunakan sasaran jangka panjang. Jadi pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang, masyarakat dapat tersentuh, dan produk yang diciptakan juga dapat berdampak di lingkungan sekitar. Nah, di sasaran jangka panjang ini ada beberapa strategi. Yang pertama ada strategi fungsional. Jadi sasaran jangka pendek ini mengacu pada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional ini mengarah pada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Strategi fungsional ini menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja, tetapi juga dengan strategi di bidang fungsional lainnya. Di dalam dunia bisnis itu sendiri, perusahaan itu harus mempunyai bidang-bidang fungsional yang utama agar dapat bersaing dengan pesaing bisnisnya. Di antara lain itu ada yang pertama strategi manajemen keuangan. Nah, strategi ini itu harus mampu menentukan arah penggunaan dana baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi ini umumnya berkisar pada 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan itu memperoleh modal. Terus yang kedua, alokasi kapital. Dan yang terakhir itu manajemen modal kerja termasuk dalam pembagian keuntungan. Untuk Unilever itu saat ini sedang fokus untuk melakukan pertumbuhan organik seperti peningkatan omset penjualan, laba perusahaan, dan menekan struktur biaya. Namun itu nggak menutup kemungkinan untuk melakukan pertumbuhan anorganik. Nah, sepanjang ini sih Unilever itu udah 4 kali mengakuisisi merek. Akuisisi teh celup Sariwangi itu dilakukan pada tahun 1990, kemudian ada Johan itu berbagai merek seperti Molto, Trisol, dan Bipol itu tahun 1998, terus ada kecap Bango juga tahun 2000 dan Karo tahun 2003. Nah, dalam melakukan akuisisi, Unilever itu selalu menggunakan dana keuangan internal. Tidak perlu injeksi dana dari kantor pusat. Ia menekankan akuisisi itu hanya akan dilakukan jika kita bisa mendukung bisnis utama Unilever yang telah ada. Unilever itu tidak akan keluar dari bisnis utamanya, yaitu memproduksi dan pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia ke berbagai negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia. Kemudian ada sabun Lux itu pembuatannya, kemudian ice cream balls dan teh Sariwangi itu semuanya dibuatnya di Cikarang. Yang bisa ditemukan di ketiga negara ini, total ekspor dari produk Unilever Indonesia sendiri itu mencapai 6% dari omset penjualan. Selanjutnya ada strategi manajemen sumber daya manusia. Nah, kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Agar ketiga pokok kegiatan itu dapat berjalan lancar,
kita perlu mempersiapkan sistem yang handal. Tahap pengadaan mencakup perencanaan SDM, rekrutmen, sistem, dan orientasi. Kemudian tahap penggunaan perlu memperhatikan kesesuaian antara kemampuan SDM dan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya. Juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan, supervisi, penilaian kinerja, imbalan serta jaminan perlindungan dan kesehatan kerja. Terakhir ada tahapan pemeliharaan sumber daya manusia yang tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana agar karyawan itu merasa puas bekerja di PT Unilever Indonesia. Nah, salah satu kekuatan dari Unilever itu ada pada kualitas sumber daya manusianya. Unilever secara rutin merekrut lulusan dari universitas terbuka, setelah itu diberikan pelatihan setelah memproduksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Jadi mereka ini nggak langsung bekerja, tapi di training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Saat ini tenaga kerja yang diserap oleh Unilever secara langsung itu berjumlah sekitar 3.000 orang, dan itu belum termasuk dengan tenaga kerja yang tidak langsung. Jadi total tenaga kerja yang terserap adalah sekitar 25.000 orang. Jika diasumsikan satu orang memiliki 4 anggota keluarga, maka perusahaan menanggung sekitar 100.000 orang. Lalu di sini ada mengembangkan SDM untuk pertumbuhan. Nah, yang seperti kita tahu kan pertumbuhan itu juga merupakan topik yang paling umum dibicarakan dan pasti menjadi perhatian di berbagai perusahaan, salah satunya di Unilever Indonesia. Jadi Unilever Indonesia ini memandang kalau karyawan itu terwujud dari visi mereka yaitu mengembangkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan. Agar perusahaan dapat terus bertumbuh, karyawannya perlu terus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan, harus diupayakan terciptanya sinergi atau strategi perusahaan dan perkembangan karyawan. Agar dapat mencapai hasil yang terbaik, strategi dari Unilever ini harus berdasarkan pada dinamika antara organisasi dan manusianya. Energi inilah yang membangkitkan keunggulan Unilever dalam menghadapi persaingan. Nah, bagi Unilever juga mengembangkan karyawan itu nggak cukup dengan mengasah intelektualitas dan keahlian, tapi juga mendekati secara emosional dengan menyentuh hati para karyawan. Unilever ini menginginkan tim yang beranggotakan orang-orang penuh energi yang berjuang untuk melampaui target bisnis dan melakukannya semata-mata karena mereka mau sambil sekaligus menikmati proses dalam pencapaiannya. Lalu di sini ada istilah Blue Umbrella atau prinsip bisnis dari Unilever. Jadi Unilever ini memiliki prinsip bisnis yang merupakan pedoman etika bisnis yang sepenuhnya sadar bahwa harus ada keseragaman pemahaman agar prinsip itu dapat dijalankan dengan benar. Unilever terus mencari cara yang kreatif dan mengena untuk mengkomunikasikan, berbagi dalam memecahkan kasus-kasus di mana interpretasi dalam prinsip itu bisa jadi berlainan, termasuk juga penggunaan teater di mana karyawan itu dapat memerankan beberapa segmen dengan harapan mereka dapat memahami prinsip dengan lebih nyata, dan dengan demikian mereka ini dapat terdorong untuk mempelajari dan mengembangkan pemahaman tentang pentingnya prinsip itu. Nah, di sini ada 2 strategi lagi, yaitu strategi manajemen operasional dan strategi manajemen pemasaran. Untuk strategi manajemen operasional itu merumuskan tentang yang paling tidak itu membutuhkan 2 komponen, yaitu ada sarana dan prasarana yang memadai dan cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Dari 2 komponen tersebut, hal-hal pokok dalam manajemen operasional dapat dianjurkan menjadi beberapa bidang, yaitu inventarisasi, prosedur, pembelian barang, pengendalian, biaya produksi, produktivitas kerja, jadwal produksi, tenaga kerja, penggunaan fasilitas, dan juga pemeliharaan peralatan. Nah, strategi manajemen operasional di Unilever ini
menyertakan serta merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan dan perkembangan bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Unilever merangkul keragaman dalam tenaga kerja, yang berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan kepada semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, dan status sosial mereka. Keanekaragaman memainkan peran penting dalam memastikan perusahaan itu memahami kebutuhan konsumen atau tidak. Lalu produktivitas kerja yang selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun itu dengan dapat melatih SDM dan dalam bidang produksi dan keuangan di PT Unilever. Dan yang terakhir ada strategi manajemen pemasaran. Jadi untuk strategi manajemen pemasaran ini nanti bakalan dibagi lagi menjadi 4 komponen bidang pemasaran. Itu ada product, price, place, dan promotion. Mungkin bisa next. Next. Nah, jadi ini yang udah jelasin tadi strategi manajemen pemasaran. Kan ada 4, produk, price, place, sama promotion. Nah, produk itu dalam strategi pemasarannya, Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu ada Lux, yang untuk kecantikan wanita, kemudian ada Lifebuoy, yang kalau di iklan itu kan biasanya tentang kesehatan dan keluarga, dan ada Dove, itu untuk kecantikan tapi yang tidak mengenal usia, itu kalau kalian sering lihat-lihat di iklan ya. Nah, terus selanjutnya mereka juga ada produk yang namanya Sosro, yang kemudian membagi konsumennya berdasarkan jenis teh botol Sosro, itu untuk umum, kemudian ada es tea dan ada fruity juga, yang lebih cenderung biasanya target pemasarannya untuk anak-anak. Nah, Unilever ini nggak cuma menjawab kebutuhan pasarnya, tapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir berapa kali sebelum menyemplungkan diri ke kancah persaingan tersebut. Jadi setiap produk dari Unilever itu mereknya tuh nggak cuma satu, ada macam-macam, dan itu setiap merek itu mempunyai target pelanggan sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada price. Price ini kalau dari Unilever mereka menerapkan pemberian potongan harga langsung di tempat pembelian. Jadi bisa menarik pada pelanggan untuk membeli produk-produk dari Unilever. Kemudian yang ketiga ada place. Nah, dalam PT Unilever Indonesia, promosi yang dilakukan paling banyak melakukan media elektronik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, promosi yang dilakukan PT Unilever itu nggak cuma lewat media elektronik aja, tapi banyak juga melalui media cetak, terus bisa juga sponsorship, kemudian mengadakan event-event yang memasukkan produk-produk di PT Unilever seperti kecap Hangu, Pepsodent, Pantene, dan sebagainya. Karena jika promosi yang dilakukan itu cuma lewat media elektronik aja, maka PT Unilever itu nggak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial yang beragam. Nah, jika perusahaan tidak bisa menyentuh hati masyarakat semua kalangan, maka perusahaan tidak dapat berkembang pesat. Nah, makna dari iklan yang ditawarkan oleh perusahaan juga harus bisa dipahami oleh berbagai kalangan, karena iklan adalah salah satu cara promosi yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Lalu selain melalui iklan elektronik, proses pemasaran yang dilakukan Unilever itu juga menggunakan berbagai cara, di antaranya dengan berbagai program pemasaran yang dapat menarik perhatian pelanggan. Seperti kupon belanja gratis pada produk Unilever, itu juga merupakan salah satu cara promosi yang dilakukan oleh Unilever. Selain itu, ada juga diskon-diskon yang diberikan, itu juga banyak menarik perhatian pelanggan yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, iklan itu sendiri itu
adalah kandungan utama dari manajemen promosi yang menggunakan ruang media bayaran untuk menyampaikan pesan. Sementara para klien dan praktisi periklanan memandangnya hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan konsumen. Nah, iklan ini merupakan bagian dari bauran promosi yang terdiri dari pemasaran langsung, public relation, promosi penjualan, dan penjualan personal. Peranan merek produk juga berperan penting karena merek merupakan simbol dari sebuah produk yang dipasarkan. Bahkan dalam satu perusahaan terdapat berbagai macam merek yang berbeda-beda. Nah, pemasaran yang berskala besar seperti PT Unilever ini hanya satu daripada beragam program promosi yang dilakukan Unilever. Promosi interpersonal langsung ke pelanggan juga dilakukan oleh Unilever dengan memberikan keuntungan khusus yang diberikan pada pelanggan setiap pengguna produk Unilever. Dengan program pemasaran ini diharapkan Unilever dapat mencakup pangsa pasar yang luas di pasar konsumen Indonesia. Nah, itu tadi kan yang di Indonesia. Nah, untuk dalam pemasaran yang global itu, eksistensi perusahaan diperlukan dalam mengembangkan ide pemikiran, baik dalam mencakup nasional maupun internasional. Nah, dalam hal ini, khususnya perusahaan Unilever itu harus bisa membuat sebuah grand design mahakarya yang khususnya pemasaran global yang menuntut sebuah keajaiban-keajaiban dalam mengembangkan karir sebuah perusahaan, khususnya Unilever, selain memantau jalannya proses globalisasi dari para pesaing. Jadi mutlak adanya selalu diadakan yang disebut dengan innovation treatment dalam setiap sesi langkah dari perusahaan. Oleh karena itu, mengapa promosi itu perlu diadakan? Ya karena dalam beberapa aspek perusahaan, salah satu tujuan pengembangan mutu perusahaan itu adalah dapat menyentuh lapisan konsumen dalam hal ini yang merupakan sasaran global yang diadakan dan dibuat dari grand design tersebut. Oleh karena itu, sebuah perusahaan Unilever dapat fight dengan para pesaingnya, baik dari dunia asing maupun saingan unggul dari dalam negeri. Unilever sendiri itu juga terus mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen melalui inovasi dan aktivasi produk, serta terus membangun citra produk. Hal ini merupakan sebagian dari strategi perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand-brand Unilever. Komunikasi yang disampaikan melalui iklan di berbagai media cetak maupun elektronik itu memang sangat efektif dan langsung mengenai sasaran untuk evaluasi ke depannya di PT Unilever Indonesia. Kemudian yang terakhir ada promotion. Nah, promosi strategi yang dapat dilakukan oleh PT Unilever sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi itu ada iklan atau periklanan. Jadi semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Kemudian ada promosi penjualan, itu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada hubungan masyarakat dan publisitas, itu berbagai program untuk memberikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Dan yang terakhir ada penjualan secara pribadi yang merupakan interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan juga menerima pesan. Next. Nah, tadi kan kita sudah mengenal banyak ya tentang PT Unilever sendiri. Nah, sekarang kita udah bisa masuk ke analisis SWOT-nya, ke pembahasan inti kita. Nah, untuk analisis yang pertama itu ada kekuatan. Nah, kekuatan itu merupakan salah satu kualitas yang memungkinkan untuk mencapai misi perusahaan. Nah, kalau di PT Unilever sendiri itu sebenarnya ada terlihat banyak sekali kekuatan dari PT Unilever. Salah satunya yaitu strategi promosi dari produk PT Unilever itu efektif yang menampilkan model-model yang tipikalnya tuh biasanya kalau di yang muda, berkulit putih, berambut panjang. Nah, sehingga memacu konsumen tuh lebih
tertarik untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima oleh sesuai dengan model dari iklan tersebut. Kemudian PT Unilever ini juga gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar pada tahun 2007. Kemudian PT Unilever ini juga merupakan pemimpin pasar customer goods di Indonesia. PT Unilever memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori penting seperti face care, savory, dan es krim. PT Unilever ini juga perancanaannya baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah itu dapat terlayani. Dan yang terakhir, PT Unilever itu mempunyai motto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya itu dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas dari produk mereka sendiri. Itu untuk kekuatan dari PT Unilever. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang kelemahan. Nah, kelemahan itu adalah kualitas yang mencegah mencapai misi perusahaan dan mencapai potensi penuh dari perusahaan. Jadi bisa dilihat untuk kelemahan dari PT Unilever sendiri itu, PT Unilever ini memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan itu berbeda-beda. Yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dan dukungan departemen seperti SDM, keuangan, dan sebagainya itu dengan departemen lini produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Nah, kemudian ada juga rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Kemudian PT Unilever ini juga jumlah karyawannya yang tambun, terus birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia sendiri itu tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Kemudian mereka juga lambat konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Lalu mayoritas produk Unilever sendiri itu memiliki entry barrier rendah. Dan yang terakhir, PT Unilever itu growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang kesempatan. Nah, kesempatan itu muncul ketika sebuah perusahaan dapat memanfaatkan kondisi di lingkungannya untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan menjadi lebih menguntungkan. Jadi kesempatan dari PT Unilever itu ada yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Dan yang terakhir, ada ancaman. Nah, ancaman itu muncul ketika kondisi di lingkungan eksternal membahayakan keadaan dan profitabilitas bisnis perusahaan. Jadi untuk ancaman yang pasti banyak dari perusahaan-perusahaan lain yang memiliki produk-produk yang sama gitu. Jadi lebih ke kompetitornya. Itu untuk ancaman dari PT Unilever sendiri. Next. Nah, sekian bahasan kita hari ini. Mungkin ada ingin yang bertanya dulu? Baik, saya Cornelia Rizka, izin bertanya ya Kak.
Jadi kan tadi sudah dijelaskan nih mengenai berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Unilever. Nah, di masa pandemi ini, khususnya pada awal pandemi kemarin, itu kan pasti hampir semua perusahaan itu mengalami penurunan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dan apa saja sih strategi yang dilakukan oleh pihak Unilever ini untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Fiariska atas pertanyaannya. Jadi seperti yang kita tahu, Unilever ini kan kalau dilihat-lihat tuh dia salah satu perusahaan yang pertumbuhannya positif gitu loh di masa pandemi. Nah itu sebenarnya karena mereka tuh punya strategi-strategi yang keren juga gitu. Hal pertama yang dilakukan oleh Unilever itu adalah memastikan ketersediaan produk di pasaran. Karena tidak memungkiri juga produk kebutuhan sehari-hari, terutama produk bersihan diri dan rumah, itu kan jadi penting banget ya di masa pandemi itu kan juga termasuk dari produk-produk di PT Unilever. Nah, Unilever tuh memilih fokus untuk mengembangkan lini produk inti. Mereka memprioritaskan stock keeping unit atau SKU yang mendukung kesehatan dan kebersihan masyarakat Indonesia di tengah situasi pandemi. Saat ini, konsumen juga membutuhkan produk kesehatan dan kebersihan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi di PT Unilever ini sendiri tuh mereka bahkan melipat gandakan produksi hand sanitizer Lifebuoy yang sampai 100 kali lipat. Jadi mereka menggandakan produksi hand sanitizer itu 100 kali lipat dalam waktu hanya dalam beberapa minggu. Itu salah satu strategi mereka juga untuk bertahan di masa pandemi. Karena kan kalau dilihat dulu awal pandemi itu kan cari hand sanitizer itu juga susah gitu ya. Nah, dalam waktu yang begitu singkat ini juga Unilever itu mengenjot pasokan secara besar-besaran, mengakses kemasan baru, memproduksi dan menghadirkan produk tersebut di pasaran. Jadi nggak cuma untuk memenuhi kebutuhan konsumen, percepatan kapasitas produksi beberapa produk yang terkait dengan kesehatan dan kebersihan itu juga disalurkan Unilever kepada pihak yang membutuhkan seperti rumah sakit. Jadi Unilever Indonesia itu juga memberikan dukungan mencapai 50 miliar untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Bantuan tersebut itu diwujudkan dalam bentuk hand sanitizer, sabun, produk makanan, dan minuman bagi tenaga medis, bahkan juga APD gitu. Jadi mereka juga menunjukkan apa ya, kegiatan sosial gitu, nggak cuma meningkatkan stok produknya mereka. Nah, strategi lain yang dilakukan Unilever itu ada juga inovasi. Jadi Unilever ini belum lama ini memunculkan brand terbaru mereka, namanya Sahaja. Nah, brand yang mengambil positioning sebagai produk untuk menjawab kebutuhan umat muslim itu pun dengan cepat berinovasi di tengah situasi pandemi dalam kurun waktu 6 minggu. Nah, Sahaja ini meluncurkan inovasi untuk produk spray higienis ke pasar. Jadi soal distribusi penjualan itu juga Unilever memperluas aksesibilitas melalui Unilever Home Delivery. Jadi konsumen itu dapat memperoleh informasi lengkap melalui laman website mereka. Jadi sekarang mereka juga udah mulai buka kayak toko online gitu, e-commerce. Jadi nggak perlu ke toko, mereka sekarang ada juga toko online-nya. Nah, yang terakhir tuh Unilever juga memastikan agar kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan tuh tetap terjaga. Unilever memantau kondisi para karyawan secara harian bersama dengan tim dokter perusahaan dan memastikan kelengkapan atribut alat pelindung diri yang memadai. Nah, itu sih tadi strategi dari PT Unilever sendiri ada banyak. Jadi nggak cuma langsung fokus ke konsumen, tapi mereka juga fokus ke hal-hal yang lain gitu untuk mengangkat nama dari PT Unilever sendiri. Bagaimana dari Kak Fiariska? Oh, jadi seperti itu ya. Terima kasih Kak Emel atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.